Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa kembali dengan saya di YouTube channel Mambu Santri Channel. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, di kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi keselamatan, kita masih diberi umur panjang, sehingga di kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu, kita masih bisa bertatap muka, kita masih bisa memasuki bulan kemenangan, yaitu bulan Syawal, bulan Lebaran gitu ya. Setelah sebulan kita berpuasa, maka izinkanlah di kesempatan yang baik ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dari segala omongan, dari segala tingkah laku. Apabila ada yang kurang mengenakan perasaan sahabat-sahabat semua, ada yang menyinggung perasaan sahabat-sahabat semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan kali ini nanti kita akan membahas sebuah tema yang masih berhubungan dengan khodam pendamping, yang sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman, ya oleh sahabat-sahabat semua di kolom komentar, dan juga ada yang lewat DM Instagram, ada yang sudah chat ya dari teman-teman saya dari pribadi, bahwa apa itu manfaatnya mempunyai khodam pendamping, apa manfaat khodam pendamping. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Mambu Santri Channel, saya ucapkan selamat datang. Silahkan cek video-video kami yang sebelumnya, mungkin ada yang bermanfaat buat Anda, mungkin ada yang Anda cari, tema-tema yang Anda cari, dan mungkin ada yang perlu Anda tanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar, atau yang mau membahas tentang video apa nanti juga bisa ditulis di kolom komentar, atau bisa DM di Instagram saya @mambu_santri. Banyak dari kita, dari golongan manusia ini yang mempunyai khodam pendamping, tetapi orang tersebut, orang yang didampingi tersebut tidak merasa bahwa dia didampingi oleh khodam pendamping. Dan kebanyakan khodam yang sudah mendampingi manusia ini itu sudah berenergi positif. Sangat jarang ditemukan khodam yang berenergi negatif. Ada yang berenergi negatif, tetapi tidak semua. Hanya 20% saja dari 100% itu yang berenergi negatif. Orang-orang yang didampingi khodam pendamping ini itu juga bisa merasakan manfaatnya, atau bisa menghasilkan manfaat-manfaat tertentu untuk dirinya sendiri. Banyak yang sudah salah mengartikan, salah kaprah bahkan ya, bahwa ada yang berpikiran, ada yang mengartikan bahwa khodam pendamping itu bisa menuruti semua keinginan kita, bahwa khodam pendamping itu bisa melakukan apa yang kita minta. Itu salah kaprah. Khodam pendamping itu tidak bisa membantu semua yang kita inginkan, akan tetapi khodam tersebut bisa membantu hajat kita dan bisa membantu kita mencapai keinginan yang positif, keinginan yang baik. Itu khodam bisa membantu. Jadi kalau memang Anda mengartikan sebuah negatif, sebaiknya mulai sekarang kita ganti mindset negatif itu menjadi mindset yang positif. Selain itu, khodam juga bisa menangkal energi-energi negatif yang akan menyerang tuannya. Jadi kalau energi negatif mau menyerang tuannya, itu akan dibantu oleh khodam tersebut. Lalu apa semua sih manfaat dari mempunyai khodam pendamping tersebut? Apa semua manfaatnya khodam pendamping tersebut? Manfaat yang pertama adalah bisa membantu hajat kita. Khodam ini bisa membantu hajat kita yang mempunyai keinginan yang positif, hajat yang positif. Kalau hajat yang negatif, khodam yang sudah berenergi positif ini tidak akan membantu kita. Dia, khodam tersebut akan membantu tuannya itu jika hajat si tuannya, keinginan si tuannya ini positif, keinginannya bagus, keinginannya yang baik-baik. Misal kita ingin melakukan sesuatu ya, ataupun usaha gitu ya, maka khodam tersebut akan membantu kita ya,
menemukan ide-ide cemerlang untuk usaha kita supaya usaha kita tetap maju. Jadi tidak instan. Khodam itu membantu kita tidak secara instan ujuk-ujuk kita berhasil mencapai sesuatu. Tidak, juga harus disertai dengan ikhtiar, juga harus disertai dengan bekerja. Dan khodam tersebut akan membantu kita melalui ide-ide cemerlang, menemukan ide-ide yang bagus untuk mewujudkan usaha si tuannya agar bisa tercapai maksimal. Itu manfaat yang pertama. Lalu manfaat yang kedua adalah firasat dan bisikan. Khodam pendamping itu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Ya, khodam itu tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi besok. Tetapi khodam itu memiliki firasat yang sangat kuat, memiliki feeling yang sangat kuat. Misalnya kita akan melakukan sesuatu dan ketika hajat kita tersebut ada yang negatif, ada yang kurang baik, maka khodam kita itu akan mempunyai firasat bahwa hajat kita itu kurang baik. Maka disitulah nanti khodam kita akan memberi bisikan kepada kita. Karena khodam itu sangat sensitif, sangat sensitif terhadap alam dan juga makhluk hidup. Lalu manfaat yang selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah orang tersebut terlindungi dari energi yang negatif. Khodam pendamping itu akan melindungi orang yang didampingi. Misal ada orang jahat yang mengirimi sesuatu dalam bentuk apapun itu, yang itu bersifat energinya negatif, ya, ibaratnya penyakit kiriman atau apalah gitu ya, itu khodam akan melindungi kita. Atau misalnya juga kita melewati tempat yang angker, tempat yang singup, di situ energi negatifnya banyak, maka dengan spontan khodam kita itu akan melindungi kita. Tetapi orang yang didampingi ini, manusianya ini itu tidak menyadari kalau dia itu dilindungi oleh khodam. Nah ini manfaat yang sangat penting untuk mempunyai khodam. Orang yang mempunyai khodam, dia akan dilindungi dari energi-energi negatif yang akan menyerangnya. Lalu manfaat yang selanjutnya, yaitu manfaat yang keempat adalah kebatinan kita itu akan meningkat. Manfaat yang keempat ini itu masalah kebatinan. Kebatinan kita otomatis itu akan meningkat. Yaitu karena energi kita itu sudah selaras dengan energi khodam tersebut. Kalau energi kita sudah selaras, maka kebatinan kita otomatis akan meningkat. Misalnya, kalau dulu kita hanya bisa merasakan energi-energi makhluk gaib, ya, kalau adanya makhluk gaib kita hanya bisa merasakan. Setelah kita memiliki khodam, kita akan bisa melihat makhluk gaib walaupun itu dengan samar. Itu yang dinamakan kebatinan yang sangat kuat. Lalu manfaat yang kelima adalah semakin kreatif dalam segala urusan. Orang yang didampingi oleh khodam akan mempunyai ide-ide cemerlang untuk menyelesaikan masalah. Misal orang tersebut ingin mencapai sesuatu, ingin melakukan sesuatu, maka yang di otak orang tersebut sudah tahu nanti ini hasilnya akan seperti ini. Kalau saya melakukan ini dengan cara ini, nanti hasilnya akan seperti ini. Itu sudah tahu dan ide-idenya itu sangat cemerlang. Dan itu semua terjadi karena energi Anda itu sudah selaras dengan energi khodam yang Anda miliki tersebut. Lalu manfaat yang keenam adalah aura diri akan semakin meningkat. Ketika energi Anda sudah selaras dengan energi khodam Anda, otomatis aura diri Anda itu akan semakin meningkat dengan sendirinya. Yang tadinya energi Anda itu butek, setelah Anda memiliki khodam, itu energi Anda, aura Anda akan semakin cemerlang. Kira-kira gitu ya.
Biasanya yang terlihat di sini itu adalah khusus aura kewibawaan dan juga aura harisma. Itu yang akan dirasakan, yang akan dialami oleh orang yang didampingi khodam tersebut. Orang tersebut akan semakin berwibawa, akan semakin dihormati, akan semakin disegani, dan akan semakin dihargai oleh lingkungan di sekitarnya. Bahkan ketika orang tersebut di dalam perkumpulan, orang tersebut yang didampingi khodam itu memberikan ide atau memberikan solusi, maka solusinya akan didengar oleh yang lain. Bahkan orang yang didampingi khodam tersebut akan menjadi tujuan utama atau jujukan gitu ya, rujukan untuk mencari solusi. Lalu manfaat yang terakhir adalah Anda akan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Walaupun tidak semua orang yang didampingi khodam itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, tetapi orang-orang yang didampingi oleh khodam yang berilmu tinggi akan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tetapi sakitnya di sini karena sakitnya ghaib, yaitu seperti kesurupan, karena teluh dan sebagainya. Kemarin ada yang menanyakan di dalam komentar bahwa dia tidak pernah berguru kepada siapapun, dia tidak pernah mempelajari amalan apapun, tetapi dia bisa menyembuhkan orang yang kesurupan. Bahkan hanya dengan dielus tangannya, orang kesurupan tersebut bisa sembuh, orang kesurupan tersebut bisa sadar kembali. Itulah Anda sudah mempunyai khodam pendamping tanpa Anda sadari. Dan khodam pendamping Anda itu energinya sudah selaras dengan Anda. Lalu bagaimana cara mengatasi ini? Ya sudah, Anda terima. Yang penting energi yang ada dalam diri Anda, khodam yang ada di dalam diri Anda itu membawa dampak yang positif. Tetapi ingat ya, di sini tidak semua khodam itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Hanya khodam-khodam yang berilmu tinggi dan khodam-khodam yang khusus yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dan apabila Anda memiliki kemampuan yang terakhir ini, yaitu bisa menyembuhkan orang sakit, maka gunakan tersebut dalam hal-hal kebaikan. Gunakan tersebut apabila ada yang membutuhkan. Tetap tolong sahabat-sahabat kita, tetap tolong orang-orang di sekitar kita. Kita berbuat baik untuk kesemuanya. Jangan kita pilih-pilih, kan gitu ya. Tetapi apabila Anda masih ragu dalam diri Anda bisa mencari guru pembimbing atau guru spiritual. Di sini jangan, teman sahabat-sahabat semua, jangan berpikir negatif. Di sini kita itu hanya belajar, kita hanya membahas sesuatu yang perlu kita ketahui. Di sini kita tidak menuhankan selain Tuhan kita, ya. Tetapi kita di sini mempelajari hal-hal gaib, karena hal-hal gaib itu memang ada di sekitar kita, gitu ya. Baik sahabat-sahabat, cukup sekian di kali ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertolongan Tuhan yang Maha Esa. Dan jika ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya hanya manusia lumrah yang banyak kesalahan, yang banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.